Halo teman-teman semua, remaja dan pemuda GKI Kuta Arjo. Senang sekali kita dapat bertemu lagi dalam ibadah secara virtual pada minggu ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang semangat dan rindu untuk bersekutu dengan Allah dalam segala kondisi. Tema kali ini adalah pemeliharaan Allah yang diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di hadirat Berilah. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal. Suci, suci, Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, menerima Tuhannya. Segala melangkah, sujud menyembahmu, Tuhan yang ada semuanya. Tuhan yang ada selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karena anugerah-Mu dalam hidup kami dapat kembali membuka hari yang baru. Karena anugerah-Mu, kami dapat merasakan kembali persekutuan kasih di dalam Tuhan yang menuntun kami untuk mengenal Engkau lebih-lebih lagi. Kami sungguh bersyukur ya Allah, dan biarlah syukur kami ingin kami wujudkan di dalam sikap hati dan pikiran yang sedia memuji dan mendengar sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk memaknai ibadah ini bukan sekedar formalitas, namun kami sungguh-sungguh merasakan sapaan Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, sehingga sungguh-sungguh terang Kristus dapat kami pancarkan melalui hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus.
kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Selamat hari Minggu teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan yang baik, sehingga saat ini kita juga dapat mendengarkan renungan, membaca Alkitab juga dengan keadaan yang baik. Teman-teman, kita akan mempersiapkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kasih Tuhan kepada setiap kami yang memampukan kami untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan, memuji Tuhan lewat apapun yang kami gunakan saat ini di dalam keterbatasan kami. Namun kami yakin bahwa Roh Kudus tetap menuntun kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin. Teman-teman, bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai di sini teman-teman pembacaan Alkitab kita. Dan tema kita hari ini, pemeliharaan Allah. Teman-teman, bagaimana? Apakah kita sudah menjalani setengah tahun ya? Dalam setengah tahun ini apakah teman-teman masih merasakan dengan begitu besar, begitu kuat Allah yang memelihara hari lepas hari teman-teman? Atau dalam perjalanan setengah tahun ini setidaknya kita sudah mulai merasa atau bertanya kepada Tuhan, Tuhan tuh di mana sih? Dalam berbagai pergumulan saya, Tuhan itu ada juga gak sih bekerja gitu? Atau Tuhan kok gak menjawab doa saya? Atau Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan? Dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu sadar atau tidak menggiring opini kita menjadi merasa bahwa Tuhan itu tidak begitu memelihara kita. Mungkin dalam Alkitab ditulis bahwa Tuhan tetap memelihara, atau kita menyanyikan lagu-lagu yang menggambarkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi secara personal mungkin kita tidak terlalu merasa demikian, atau tidak peduli, cuek, ya
pokoknya urusan Tuhan, urusan saya. Hari ini kita mau sama-sama melihat bagaimana para murid berproses bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dari Matius 10 secara keseluruhan, memang ayat ini, perikop ini bicara banyak tentang bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Ada di dalam ayat 16 dikatakan juga seperti domba yang berada di tengah serigala. Jadi Tuhan Yesus nih, setelah dia memutuskan untuk mengambil beberapa orang murid saat itu, dia memberikan gambaran tentang bagaimana perjalanan ke depan si murid-murid ini menghadapi berbagai jenis manusia yang menjadi bagian dari tugas mereka. Jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran-gambaran, dan menariknya gambaran-gambaran yang Tuhan Yesus berikan ini ternyata gambaran-gambaran yang sepertinya berat, sepertinya menakutkan. Dia menggambarkan penderitaan, dia menggambarkan penganiayaan, dia menggambarkan ancaman. Bayangkan ya teman-teman, ada orang mau diutus, terus dikasih gambaran yang seperti itu. Bagaimana perasaannya kira-kira? Nah, itulah yang para murid hadapi saat itu. Tapi kalau kita lihat pada bacaan hari ini, khususnya di ayat 40 sampai 42, ada bagian yang menyejukkan hati. Jadi dari sekian ayat yang Tuhan Yesus paparkan tentang bagaimana kondisi ke depan yang menyeramkan itu, ternyata dalam ayat 40 sampai 42 ini menggambarkan bagaimana Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan itu bukan Tuhan yang mengutus terus angkat tangan gak mau tahu dengan utusannya. Kalau kita lihat budaya saat itu, dan mungkin budaya saat ini juga masih berlaku, di mana seorang utusan itu mewakili secara penuh pengutusnya. Para murid berarti menggambarkan, mencerminkan, mewakili kehadiran Yesus saat itu. Sederhananya kayak misalnya teman-teman ikut lomba futsal antar sekolah. Teman-teman diutus untuk ikut lomba itu, sehingga teman-teman mewakili sekolah. Makanya sering dibilang kalau ikut-ikut lomba kayak gitu, wah kita bawa nama sekolah nih, jangan sampai asal-asalan mainnya. Kalau menang, sekolah yang bangga. Teman-teman bangga ya, tetapi sekolah pun ikut bangga karena dia sebagai pengutus. Artinya apa teman-teman? Bahwa seorang utusan ini tugasnya berat, iya, tetapi kehadirannya itu penting. Kehadirannya diperlukan untuk sebuah tujuan yang baik. Sehingga dalam ayat 40 sampai 42 Tuhan Yesus tuh menegaskan bahwa sebenarnya kamu tuh penting, kehadiranmu tuh penting. Siapa yang menyambut kamu? Dia menyambut aku. Siapa yang memberikan air sejuk kepada salah seorang yang kecil ini? Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Mereka disadarkan bahwa mereka adalah manusia yang kecil, tetapi mereka begitu penting. Ini yang mau Tuhan Yesus gambarkan. Sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya. Upah dalam perikop ini bukan tentang materi. Nah, ini kita harus pahami dengan benar bahwa para murid sedang dikuatkan. Kalau misalnya ada orang yang mau menerima mereka, artinya orang-orang yang menerima mereka ini kan menerima Yesus juga nih. Nah, orang-orang yang mau menerima Yesus itu akan mendapatkan upahnya. Tapi upah ini diibaratkan,
digambarkan sebagai pemeliharaan Allah. Nah, sampai sini mungkin teman-teman berpikir, oh berarti kalau kita mau menerima perkataan Yesus melalui para murid, kita nih yang hidup di masa ini, kita mau baca Alkitab, kita mau menerima itu berarti kita akan menerima upah nih dari Allah. Kita akan dipelihara sama Allah. Itu keliru. Kenapa? Karena konsepnya bukan kita bekerja lalu kita mendapatkan upah. Kita nurut maka kita dipelihara. Bukan itu. Lebih dalam lagi. Artinya, ketika teman-teman mau menerima perkataan-perkataan Allah, baik itu melalui nabinya, melalui saat ini kita melalui Alkitab, kita mau berelasi dengan kata-kata Allah itu, kita mau membangun komunikasi dengan Allah melalui bacaan-bacaan Alkitab kita, doa-doa kita, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka teman-teman akan merasakan pemeliharaan Allah. Kalau kita nggak baca, Allah tetap memelihara nggak? Kalau kita nggak berdoa, Allah tetap memelihara nggak? Iya, Allah tetap memelihara. Tetapi teman-teman tidak bisa merasakan pemeliharaan Allah. Ini bedanya. Tapi ketika teman-teman mau memberikan diri untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, maka teman-teman akan merasakan bagaimana Allah begitu memelihara teman-teman. Mulai dapat konsepnya? Kalau ada orang yang tinggal di rumah bersama orang tua misalnya, dia merasa orang tuanya tidak mengerti dia. Apa yang dia minta tidak dikasih. Apa yang dia ingin lakukan gak semuanya dibolehin. Sehingga anak ini mungkin merasa dia tidak bebas, dia tidak cocok dengan orang tuanya, gak sepemikiran. Karena sudah punya rasa itu, maka dia gak bisa nerima apapun yang orang tuanya omongin misalnya, akan sulit masuk. Dan dia tidak akan banyak merasakan bagaimana orang tuanya sayang kepada dia, karena yang sudah ditanamkan di dalam pikirannya adalah keinginannya dia, dan orang tuanya tidak mengerti keinginannya dia, tanpa dia mau tahu keinginan itu betul atau salah, apa yang dia mau lakukan itu penting atau tidak, apa yang dia mau itu mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Tapi ketika si anak ini mau membuka dirinya untuk mendengarkan orang tua, kemudian dia mau menerima berbagai nasihat misalnya yang dikasih, lalu dia mau merenungkan apa yang orang tuanya bilang misalnya, maka dia akan merasakan secara positif, oh orang tuaku ternyata sayang sama aku. Dia gak mau anaknya buruk, dia gak mau anaknya celaka. Dan itu akan kita bisa rasakan ketika kita mau menerima perkataan itu. Ketika kita berhubungan dengan Allah, maka kita harus membuka diri kita. Kita mau menerima perkataan Allah, kita mau mencoba melakukan perkataan Allah, maka kita akan merasakan pemeliharaan Allah. Kita lihat konteksnya para murid. Para murid diberikan sebuah tanggung jawab yang besar dengan resiko yang besar. Di dalam penderitaan itu, di dalam pergumulan para murid untuk menyampaikan berita tentang Kristus, kondisinya pasti tidak nyaman. Tetapi dalam ketidaknyamanan, ayat 40-42 ini mau bilang bahwa Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjagamu. Tapi kamu harus belajar untuk
menghadapi masa-masa seperti ini, harus belajar untuk melewati berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Selagi kita melewati tantangan-tantangan itu, Allah tetap memegang tangan kita. Intinya satu, kita mau membuka diri. Kita mau membuka diri untuk dituntun Allah. Kita mau membuka diri untuk belajar mendengarkan Allah. Kita mau membuka diri untuk setia, berkomunikasi, berelasi dengan Allah. Sehingga kita bisa merasakan, oh Allah betul-betul adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara saya. Kalau teman-teman ada pada titik itu, maka kehidupan kayak manapun ke depannya, teman-teman akan mampu untuk bersyukur dan tidak seringkali jatuh pada keluhan-keluhan. Yang keluhan-keluhan itu akhirnya membawa pengaruh negatif bagi teman-teman sendiri. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Kalau saya mau sederhanakan, terimalah Allah di dalam hidup kita. Mungkin kita sebagai orang Kristen, kita merasa kita sudah menerima Allah. Tunggu dulu. Kita mau gak mendengarkan Dia? Kita mau gak setia? Kita mau gak berelasi? Itu dulu kita coba jalani. Ketika itu sudah dijalani, kita merasakan bagaimana ternyata dalam berbagai peristiwa Tuhan itu tetap ada. Dan akhirnya teman-teman bisa bersyukur atas kehidupan ini. Tapi yang namanya pola seperti itu bukan pola sehari dua hari. Itu pola kehidupan. Jadi mulailah dan janganlah pernah berhenti. Mulailah sejak teman-teman menyadari bahwa teman-teman kecil dan teman-teman membutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita hikmat untuk tetap bisa menjadi murid-muridnya di masa kini, yang tetap kuat, yang tetap mau membuka diri untuk Allah berkarya di dalam diri kita. Dan kita bisa menjadi anak-anak remaja pemuda yang bisa mensyukuri kehidupan karena tahu bahwa setiap saat Allah tetap memelihara kita. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati bertangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan di dunia kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semua. Teman-teman, mari kita menyadari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Teruslah hidup menjadi remaja dan pemuda yang memiliki karakter Kristus dalam kata dan sikap kita. Mari kita berjuang untuk hidup benar dan melayani Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia menuju Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia menuju Yesus selamanya. Aku serahkan diri padamu, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menggusur kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia menuju Yesus selamanya. 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 Teman-teman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.